Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube saya. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube Pak Handoko, maka saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian mendapatkan update terbaru dari kanal YouTube ini, seperti video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas soal sejarah Undip tahun 2017, kode soal 638. Nah, kita langsung saja ya menuju ke soal nomor pertama. Soal pertama, faktor penentu keberhasilan manusia belajar dari sejarah adalah A. Penalaran dan daya ingat, B. Pendidikan dan pergaulan, C. Pendidikan dan penalaran, D. Pergaulan dan daya ingat, E. Pergaulan dan penalaran. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Oke, kita cek bersama-sama ya. Jawaban yang paling tepat versi Pak Handoko adalah yang A teman-teman, yaitu penalaran dan daya ingat gitu ya. Loh, kenapa kok apa? Jadi gini teman-teman, yang disebut dengan cerita sejarah itu adalah sebuah pengungkapan gitu ya, yang disampaikan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang berhasil didapatkan ya teman-teman. Jadi tidak berdasarkan imajinasi dari penulisnya belaka gitu ya, seperti halnya novel, tetapi cerita sejarah itu harus dibangun menggunakan fakta sejarah. Nah, fakta sejarah itu kan ada banyak nih teman-teman. Misalkan ya, Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus. Soekarno adalah bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Orde Baru tumbang pada tahun 1998 misalnya. Nah, itu kan fakta-fakta sejarah kan ada banyak ya teman-teman ya. Jadi kita itu butuh hal yang pertama ini ya, yaitu daya ingat nih teman-teman. Kenapa? Karena sejarah ini kan kita berbicara tentang sebuah peristiwa di masa lalu gitu ya. Seringkali sejarah dikaitkan tentang nama-nama lokasi, tanggal terjadinya peristiwa, sampai tokoh-tokoh sejarah atau pelaku sejarahnya gitu ya. Jadi itu kan membutuhkan daya ingat daripada sejarawan gitu ya, atau orang yang sedang mempelajari sejarah. Itu hal yang pertama nih ya, yang menentukan keberhasilan. Jadi kita itu harus memiliki ya minimal daya ingatnya itu bagus gitu lah ya. Kemudian apa hubungannya dengan penalaran? Jadi berbagai macam fakta sejarah yang ada itu tadi tidak akan menjadi sesuatu yang bermakna gitu ya, atau fakta-fakta sejarah yang ada itu tidak ada kaitannya sama sekali. Mereka ini kan berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi mereka nanti bisa saling berkaitan. Mereka seolah-olah ini mempunyai keterhubungan yang sangat baik. Itu berkat siapa nih teman-teman? Berkat sejarawan teman-teman, yang nanti merekonstruksi atau berusaha menceritakan kembali gitu ya, mengkait-kaitkan antara satu fakta sejarah yang ada dengan fakta sejarah yang lainnya. Nah, ini kita itu butuh kemampuan melakukan penalaran nih teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan penalaran itu apa? Jadi penalarannya adalah suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Contohnya nih misalkan ya, kita berbicara tentang masa praaksara. Masa praaksara itu kan diceritakan kembali berdasarkan peninggalan-peninggalan daripada manusia praaksara itu sendiri gitu ya. Yaitu adanya misalkan penemuan batu-batuan besar gitu ya. Loh, ini batu-batuan besar ini digunakan oleh manusia praaksara untuk apa kira-kira ya? Fungsinya apa di masa itu? Lalu kenapa mereka menggunakan batuan-batuan besar, bukan batuan-batuan kecil saja? Nah, itu kan membutuhkan apa ya? Kemampuan menalar gitu ya. Kemampuan nalar kita sebagai seorang sejarawan. Jadi di sini untuk soal nomor 1, menurut saya yang paling tepat adalah yang penalaran dan daya ingat gitu ya. Jadi kita tidak berbicara tentang manfaat belajar sejarah, tapi yang menentukan keberhasilan kita sebagai manusia belajar dari sejarah itu ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Alasan Candi Borobudur diakui sebagai warisan dunia adalah A. Posisi stupa ada pada setiap relung bangunan, B. Struktur bangunannya yang berasal dari batu andesit, C. Adanya perpaduan pengaruh asing yaitu Buddha dengan budaya asli, D. Letak bangunan berada di tempat yang tinggi, E. Struktur bangunannya bertingkat-tingkat.
Menurut kalian nih teman-teman, alasan yang paling tepat nih yang mana nih? Terkait pertanyaannya yaitu Candi Borobudur gitu ya. Yang paling tepat adalah yang yang C teman-teman, yaitu adanya perpaduan pengaruh asing Buddha dengan budaya asli gitu ya. Nah, di sini kita itu harus bisa memahami terlebih dahulu kenapa sih Borobudur itu dianggap sebagai warisan dunia, gitu ya. Tentunya ketika Borobudur dianggap sebagai warisan dunia, berarti dia ini memenuhi beberapa persyaratan nih teman-teman. Persyaratan daripada UNESCO gitu ya, karena yang memberikan status Borobudur sebagai warisan dunia adalah UNESCO teman-teman. Nah di sini dianggap bahwa Candi Borobudur itu memenuhi kriteria outstanding universal value gitu ya, dimana ada 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah bahwa kompleks Candi Borobudur itu berbentuk piramida tanpa atap, terdiri dari 10 berurutan ke atas, bermahkotakan sebuah kubah berbentuk genta besar. Kemudian yang kedua, kompleks Candi Borobudur menjadi contoh luar biasa dari seni dan arsitektur Indonesia pada masa awal abad ke-8 dan akhir abad ke-9. Yang ketiga, Candi Borobudur juga berbentuk teratai, bunga yang disucikan dalam tradisi Buddha. Nah, kompleks bangunan Candi Borobudur ini merupakan perpaduan ide asli pemujaan nenek moyang dan juga konsep Buddhisme gitu ya, dalam mencapai nirwana nih teman-teman. Jadi ada kata-kata perpaduan nih teman-teman. Jadi yang paling sesuai gitu ya dengan pembahasan yang saya berikan di sini adalah yang C teman-teman, adanya perpaduan pengaruh asing Buddha dengan budaya asli gitu ya. Budaya aslinya apa tadi? Yaitu berupa punden berundak undak. Itu sudah ada sejak zaman masa praaksara, di Indonesia sudah ada gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 gitu ya. Sikap pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945 yang membatasi gerakan kemerdekaan Indonesia tampak pada upayanya dengan cara A. Membubarkan organisasi-organisasi politik yang telah ada sebelumnya, B. Melarang penggunaan bahasa Indonesia, C. Memberlakukan undang-undang militer, D. Merekrut rakyat Bumiputra untuk menjadi Romusa, E. Membentuk organisasi putra atau pusat tenaga rakyat. Menurut kalian kira-kira sikap Jepang yang dimaksud yang mana ya yang paling tepat ya untuk membatasi ini teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat versi Pak Andoko adalah yang A teman-teman, yaitu membubarkan organisasi-organisasi politik yang telah ada sebelumnya. Ya di sini dimaksud dengan organisasi politik yang telah ada sebelumnya itu adalah di masa kolonial Belanda gitu ya. Jadi sebelum Jepang itu datang ke Indonesia ini kan sudah dikuasai oleh pemerintah Belanda gitu ya. Nah kemudian apa sih gitu kan untuk membatasi gerakan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Kan Jepang sendiri itu sudah jelas ya, sudah paham bahwa orang-orang Indonesia ini sebagai bangsa yang terjajah gitu ya, atau wilayah koloni daripada Eropa, khususnya Belanda, itu pasti menginginkan kemerdekaan gitu ya. Tetapi di sini Jepang itu datang ke Indonesia dalam situasi perang nih teman-teman. Mereka dalam menghadapi situasi perang Asia Pasifik gitu ya. Sehingga mereka ini kan pasti butuh yang namanya dukungan nih teman-teman. Dukungan dari siapa? Dukungan dari wilayah-wilayah yang berhasil direbut oleh mereka dari pihak lawan-lawan mereka gitu ya. Nah, sudah jelas gitu bahwa tujuan utamanya Jepang itu adalah menghapuskan pengaruh Barat nih teman-teman. Karena mereka kan sedang melawan orang-orang Barat gitu ya. Kemudian mereka juga harus bisa menggalang masyarakat agar memihak kepada Jepang. Nah, oleh karena itu untuk bisa menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang, nantinya pemerintah militer Jepang itu akan dalam artian membubarkan gitu ya semua organisasi-organisasi politik yang ada, misalkan seperti PNI, kemudian ada partai-partai politik yang lainnya kecuali MIAI gitu ya, tetap dipertahankan. Kenapa? Karena organisasi-organisasi politik itu menurut pemerintah militer Jepang itu adalah bentukan daripada pemerintah kolonial Belanda, dan beberapa partai-partai itu atau organisasi-organisasi pergerakan itu juga menunjukkan bahwa mereka ini sifatnya kooperatif teman-teman. Mereka ini mau bekerja sama dengan orang-orang Belanda ya. Ditakutkan nanti mereka ini akan menjadi lawan
pemerintah militer Jepang di Indonesia gitu ya. Jadi sehingga organisasi-organisasi politik itu harus dibubarkan gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok MIAI kok tidak dibubarkan, Pak? Karena MIAI itu sendiri kan membawa semangat memerangi orang-orang Barat gitu ya. Kan MIAI adalah sebuah organisasi Islam di mana mereka ini dalam beberapa kesempatan itu juga melakukan perlawanan terhadap orang-orang Belanda gitu ya. Sehingga dianggap wah ini bisa dijadikan alat propaganda gitu ya oleh pemerintah militer Jepang yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui nanti kan ada berbagai macam bentuk propaganda seperti gerakan 3A, kemudian ada Putra ini ya di opsi E ini ya. Meskipun nantinya itu ya dikatakan gagal ya. Untuk opsi B ini melarang penggunaan bahasa Indonesia saya rasa juga kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena justru pemerintah militer Jepang itu mendorong orang-orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk menggantikan penggunaan bahasa Belanda nih teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian untuk memperlakukan undang-undang militer saya rasa ini sebenarnya benar tapi bukanlah sebuah sikap itu ya. Kemudian untuk merekrut rakyat Bumiputra untuk menjadi Romusa. Kalau misalkan semuanya dijadikan Romusa juga kan akhirnya tidak ada yang menggerakkan ya. Padahal orang-orang Indonesia itu dikenal tidak mau diperintah oleh orang-orang yang sama sekali berbeda dari mereka atau orang-orang asing gitu ya. Itulah kenapa kok orang-orang Belanda itu masih menancapkan pengaruh-pengaruh raja-raja di kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Seperti itu ya. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah yang A nih teman-teman, membubarkan organisasi-organisasi politik yang telah ada sebelumnya. Lanjut ya ke soal nomor 4. Negara Kertagama merupakan karya Empu Prapanca yang menggambarkan kebesaran dan kejayaan Majapahit yang ditulis atas perintah Raja Hayam Wuruk. Sebab negara Kertagama adalah kakawin yang bercorak puja sastra. Artinya karya sastra yang ditujukan untuk menyanjung dan mengagungkan kebesaran raja. Menurut kalian untuk soal jenis hubungan sebab akibat ini opsi yang paling tepat yang mana nih teman-teman dari A sampai E? Sudah dapat jawabannya? Kita cek bersama-sama ya. Jawaban yang paling tepat versi Pak Handoko adalah yang D teman-teman. Jadi pernyataannya ini salah, kemudian alasannya benar gitu ya. Loh, kenapa kok pernyataannya salah, alasannya bisa benar gitu ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Jadi yang namanya Kitab Negara Kertagama memang ditulis oleh Empu Prapanca nih teman-teman. Dan kakawin ini juga bersifat puja sastra. Artinya karya sastra yang menyanjung dan mengagung-agungkan Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk pada waktu itu. Serta kewibawaan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk tadi ya. Nah, akan tetapi kenapa ini salah pernyataannya? Karena penulisan kakawin ini itu bukanlah atas perintah dari Hayam Wuruk sendiri nih teman-teman. Dengan tujuan politik pencitraan diri ataupun legitimasi kekuasaan gitu ya. Jadi bukan, karena memang atas inisiatif daripada si Empu Prapanca ini yang diperkirakan dia ini menulisnya itu waktu dia sudah pensiun gitu ya, sebagai pensiun. Dan tujuannya dia menulis ini itu apa? Untuk agar si raja yang sedang berkuasa saat ini itu masih mengingat dirinya teman-teman gitu ya. Jadi ini bukanlah sebuah perintah langsung daripada Hayam Wuruk, tetapi inisiatif daripada si Empu Prapancanya sendiri teman-teman. Itu ya kenapa kok salah itu ya. Nah kemudian kalau untuk alasannya ini saya rasa tepat gitu ya, karena memang yang namanya puja sastra itu selalu mengagung-agungkan atau selalu menampilkan kebaikan demi kebaikan daripada si rajanya itu gitu ya. Jadi jawabannya D, pernyataannya salah, alasannya benar gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tujuan dibentuknya Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF pada tahun 1945 adalah 1. Memajukan kerjasama internasional dalam bidang keuangan. 2. Memperlancar perdagangan internasional. 3. Memperlancar lalu lintas pembayaran bilateral. 4. Memberikan kredit kepada negara-negara anggota. Nah, kira-kira apakah opsi dari 1 sampai 4 ini benar semua? Atau salah 3, benar 3, atau cuma benar 1 gitu ya? Menurut kalian yang mana teman-teman? Jawaban yang paling tepat? Sudah dapat jawabannya? Kita cek bersama-sama ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman. Jadi semua opsi yang ada di sini itu benar gitu ya. Ini adalah tujuan gitu ya. Tujuan dibentuknya Dana
Moneter Internasional atau IMF pada tahun 1945. Jadi IMF sendiri itu baru dimulai sejak didirikan gitu ya pada tanggal 27 September 1945 nih teman, sebagai bagian daripada upaya gitu ya untuk memperbaiki kerusakan di bidang perekonomian secara internasional akibat daripada Perang Dunia Kedua. Nah, tujuan IMF sendiri itu adalah untuk meningkatkan kerjasama moneter internasional gitu ya, ini kan ya nomor satu jelas ya. Kemudian untuk dia juga mengembangkan perluasan ya, ekspansi perluasan serta juga pertumbuhan yang seimbang dalam perdagangan internasional. Nah, di sini ada kata-kata perdagangan internasional ya. Memperlancar ini juga saya rasa memiliki ya makna yang hampir sama seperti halnya yang dalam pembahasan saya ini. Kemudian juga di situ meningkatkan stabilitas kurs negara anggotanya nih teman-teman. Ini juga termasuk benar ya, memperlancar lalu lintas pembayaran bilateral. Karena kan di sini fokusnya adalah di bidang moneter nih teman-teman, termasuk di pembayaran baik itu secara bilateral maupun secara internasional gitu ya. Nah, kemudian dia ini juga memberikan bantuan dana gitu ya, pinjaman kepada negara-negara anggotanya nih teman-teman. Untuk apa ya? Ini tadi ya, fungsinya adalah untuk memperbaiki berbagai macam kerusakan perekonomian internasional akibat Perang Dunia II nih teman-teman. Kan yang namanya Perang Dunia itu kan selalu membutuhkan biaya perang yang sangat tinggi gitu ya. Mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk mempersenjatai militer mereka harus membiayai dalam negeri mereka, ada banyak sekali gitu ya, sehingga dibutuhkanlah semacam lembaga yang bisa membantu gitu ya, dalam arti membantu negara-negara yang menjadi anggota daripada IMF. Dan Indonesia pernah juga menjadi anggota daripada IMF itu sendiri gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko, soal nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E ya. Semua opsi yang ada ini benar teman-teman. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.